Sekarang kita tepat berada di sebelah kiri dari patung, yaitu patung itu letaknya di sebelah selatan dari pendopo Sendang Tirto Kamandanu. Jadi sebetulnya patung ini patung biasa, tapi saat pendiriannya banyak cerita-cerita dari pendahulu atau dari orang-orang yang tua di sini tuh, banyak hal-hal ganjil dalam pendiriannya. Jadi ada hal-hal yang tak masuk akal, mungkin di luar akal dari batas manusianya untuk memikirkan. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Jadi mari kita ikuti dan kita bahas bersama-sama. Mungkin bisa menambah pengetahuan atau berguna bagi kita. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Kita lagi berjalan-jalan di sebelah selatan dari Sendang Tirto Kamandanu. Jadi kita menuju patung ini. Sebetulnya di setiap sudut dari bangunan sisi luar dari Sendang Tirto Kamandanu itu ada patungnya. Ini yang dari setiap sudutnya itu ada semuanya. Jadi kita sengaja mengulas yang berada di sebelah dari sisi selatan yang menghadap ke petilasan Sri Aji Joyoboyo, karena patung ini waktu mendirikannya banyak hal-hal yang aneh bagi kami. Jadi itu di luar batas dari kemampuan manusia mungkin, dan kita lihat lebih dekat dan kita sambil bercerita. Patung ini didirikan atau diletakkan di sini itu sekitar 4 atau 3 tahun setelah peletakan batu pertama. Jadi peletakan batu pertama itu di dalam dulu yang dibangun. Ketika itu barulah menata dari sebuah patung-patung ini. Waktu mendirikan dari patung yang berada di sebelah selatan ini yang menghadap ke petilasan Sri Aji Joyoboyo ini mengalami banyak kendala atau keanehan, atau mungkin kita bisa mengartikan mungkin peralatan zaman dahulu itu belum secanggih seperti sekarang. Jadi hanya kren biasa itu untuk ngerek yang ada rantainya itu. Dan setiap mau didirikan patung ini pasti ngelimpang atau guling, jadi nggak mau berdiri. Itu beberapa kali dicoba tetap seperti itu. Akhirnya pemimpin proyek yang membangun di sini bersama sesepuhnya itu menginginkan bahwa yang membangun di sini atau yang mendirikan patung ini itu harus melalui izin dari tetua yang berada di sini. Tetua itu bernama Mbah Lasi Al Suroharjo, dan saya paham banget karena beliaunya adalah juga masih mbah saya. Jadi setelah itu datang ke sini menyiapkan ubur rampen, dan yang paling aneh ketika mendirikannya ini yaitu satu hal, mungkin sampai sekarang pun saya masih bingung. Jadi ketika dikren atau diderek ataupun ditarik tambang waktu itu selalu gagal dan gelimpang atau guling. Bagi orang-orang Jawa atau warga di sini mengatakannya guling. Kemudian sesepuh yang di desa Menang ini atau Mbah Lasi Al Suroharjo itu melakukan semedi ataupun bersila ataupun berdoa, dan saya menyaksikan tepat di depan saya. Setelah itu tetua atau sesepuh yang di sini itu mulai berdiri. Ketika berdiri itu mematahkan 3 batang pohon ketela pohung. Pohon ketela pohung itu berwarna kuning, dan anehnya ketika pohon ketela pohung itu ditaruh di bawah patung atau di bagian kepala, perut, dan kaki, kemudian patung itu diangkat secara
manual atau dengan alat seadanya seperti tampar dan bersama warga-warga kesemuanya, akhirnya patung itu bisa berdiri seperti ini dan yang kita lihat seperti ini. Mungkin inilah bentuk nyata dari kekuasaan dari Sang Maha Pencipta dari melalui orang-orang yang dipercaya, sehingga suatu kejadian apapun itu ternyata juga ada hal yang di luar nalar. Agar kita lebih percaya lagi bahwa kekuasaan dari Sang Maha Pencipta itu tak bisa dibatasi oleh pemikiran atau pemahaman dari manusianya. Dan mungkin siapa yang ingin melihat langsung ke sini juga nggak apa-apa, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada sesepuh-sesepuh yang asli penduduk di sini yang menyaksikan secara langsung dari pendirian patung ini. Dan terima kasih banyak udah ikut menyaksikan dari tayangan ini. Salam.